Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Shalom. Damai hati. Hari ini dalam pembacaan kita saat ini masih kita ada dalam suasana lansia. Jadi mungkin dengan sengaja tidak masih keluar oleh belakang supaya saya masih dalam ingatan kita untuk lansia yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Bapak Ibu yang punya sisi sebetulnya hari ini Bapak Wakil Ketua yang harus pimpinnya, tapi karena satu dan lain hal ada kesempatan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Jadi tadi siang beliau telepon saya dan kita juga kita punya sisi. Usia saja sering dianggap sebagai masa kemunduran karena mungkin tua sudah senja dalam sisi usia jadi dianggap masa kemunduran. Tetapi firman Tuhan menjelaskan kepada kita di saat ini firman Tuhan yang kita baca dari Al-Quran bahwa senja adalah musik penyertaan yang sibuk. Kalau kita dengarkan dan ini sudah lama bisa dengar. Renungan atau pokok-pokok yang sudah disampaikan oleh para pemani dalam ibadah hutan siang di seluruh jemaat-jemaat yang ada di gereja Indonesia. Dan pembacaan ini juga ada dalam versi kemarin di seantero di bawah ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasih. Lansia bukan beban sebetulnya. Melainkan pribadi yang digendong oleh Tuhan. Pembacaan kita tadi. Lansia itu juga adalah bukti nyata dari pemeliharaan Tuhan terhadap kita. Kita yang masih muda, ada juga yang sudah menuju pralansia, ada juga yang pralansia, dan juga ada yang sudah lansia asli. Oh, yang sini ada, betul. Latar belakangnya dari pembacaan ini kita sudah lihat kalau dulu mengenal saya bukan singkat. Israel menjadi budak di Makkah pada tahun itu karena mereka menjadi Babel. Yaitu Pak Budi Wabel dan Yuko yang dikampung. Tetapi itu menegaskan bahwa dia yang akan memangku umat. Artinya, berhasil tidak dapat untuk menyelamatkan dirinya sendiri, atau berhasil tidak suruh untuk keluar dari kerajaan dirinya sendiri, karena mungkin berharap aku. Kalau di ayat 4 ini begini, aku mau menipu kamu. Ini adalah suatu jaminan bagi mereka yang merasa tidak berdaya, bagi mereka yang merasa sudah tidak produktif, atau mereka yang merasa sudah ditinggalkan di masa-masa usia senja. Makanya tadi awal saya bilang usia senja itu menjadi benar, tetapi kita digendong. Lansia itu digendong oleh Tuhan. Bapak Ibu yang punya Yesus Kristus ini, ada beberapa makna yang
dimakai oleh keras Tuhan. Ayat yang pakai begini, kata menyembah. Saya berpikir bahwa kita semua pada satu waktu itu sudah merasakan menyembah. Bahkan kita punya anak, kita juga menyembah. Menyembah itu saya berpikir bahwa itu ungkapan kasih. Ungkapan kasih sayang juga terhadap anak kita. Ketika anak itu mungkin dia marah menangis atau ya sejenis. Tapi ketika kita dalam kata menyembah di sini, yaitu itu dengan kebenaran. Artinya Tuhan tidak hanya menyertai kita, atau Tuhan tidak hanya menyertai orang yang sudah setia, orang tua yang sudah setia, tetapi dia memikul Tuhan, dia memikul persoalan-persoalan kita. Visi yang memang ingatan yang mungkin sudah kau pendidikan yang sudah tidak jelas, atau kalau kita sudah ada di dalam dia, makanya kita tidak akan memakai kepercayaan. Yang kedua, masa di mana mengajarkan keabsahan sejarah. Orang bilang urang orang putih. Tapi Al-Quran mengatakan di sini bahwa urang atau orang putih itu adalah orang putih. Kalau tidak semua orang seorang putih. Mungkin ada daerah kebanyakan orang apa sebelum mereka merasakan namanya urang sudah pergi. Sudah meninggal. Dalam berbahasa. Jadi ribut atau berbulan itu bukan lambang atau simbol berbulan, tapi itu lambang pengalaman. Sudah ada air sampai merasakan kelemahan dari Bapak ini yang kondisi susah sini, yang berikut, masa di mana dia bisa mewariskan iman yang berubah. Artinya, masa rahasia dia bisa mengenang masa-masa yang lalu, masa-masa waktu dia lahir, muda dan masa dewasa. Dia bisa mengenang. Selama perjalanan dia sebenarnya. Itu juga bisa menjadi pengalaman, bisa menjadi pelajaran, bahkan bisa menjadi ilustrasi nasihat kepada generasi muda. Anak-anak bisa bersama, jadi gimana dia bersama ini. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita patuh, kita patut bersyukur. Bahwa kita bisa ada dan sampai ke masa dan namanya lagi. Kita harus bersyukur karena tidak semua orang bisa sampai di masa ini. Kita yang ada di saat ini masih remaja, masih pemuda, masih dewasa, kita pasti bertanya, apakah saya bisa sampai di masa itu atau tidak? Dalam perjalanan kita hari di malam kemampuan kita untuk mari kita bersyukur ini sejarahnya. Walaupun kita belum ada di sana, tapi ketika kita melihat orang-orang tua kita ada sampai saat ini, kita merasa bersyukur karena mereka ada sampai saat ini.
itu menjadi pedoman bagi acuan bagi kita juga harus masuk kita ada dalam masih. Bapak yang Yesus Kristus ini dalam Mazmur 90 ayat 10 dia bilang, masa hidup di bumi 70 tahun, dan jika kami kuat dalam 60 tahun, dan kebanggaannya adalah kesempatan dan keberkahan. Segala-galanya berburu dan kami melayani dengan. Dalam Mazmur 91 ayat 16 juga begini, dengan panjang umur akan kenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari mana. Dan kedua ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa usia kita adalah dekat. Usia kita adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kita lebih juga kepada Tuhan. Bersyukur di usia lanjut juga berarti kita menerima perubahan fisik, kita juga menerima perubahan keterbatasan, tapi harus dengan sukacita setelah terus belajar dan menjadi teladan bagi orang lain. Di saat ini saya mengajak kita untuk mari sama-sama belajar beberapa poin penting tentang bagaimana kita bersyukur ketika kita ada di usia. Yang pertama, usia kita adalah anugerah. Seperti yang saya sudah katakan tadi di bawah ayat. Anugerah. Ini menunjukkan bahwa usia itu adalah berkah, bukan kutukan. Yang kedua, usia itu harus menerima perubahan fisik. Rambut putih, kulit sudah berikut, dan keterbatasan fisik dalam hanya kalian kita dahulu ketika kita ada dalam usia. Saya pernah di Malaysia di sini. Saya bilang, kita kadang-kadang sampai mati pengguna. Dan kadang-kadang sampai mati pengguna. Coba kita hidup begitu. Ketika kita mati, orang tua kita pasti sudah persiapan kita menjadi orang yang kaum. Ketika kita sudah baik dan anak-anak menyetahun situasi kan itu. Kalau kita sudah bermuda dan dewasa, itu kebanyakan kita pakai punya. Saya sudah punya susu, sembok, wangi kita. Ketika kita bermuda dewasa. Ketika kita manusia, ini ada banyak kita punya anak. Sudah saya bilang. Tapi pada zaman ini, kehidupan sekarang, kebanyakan manusia itu tidak mau hidup, sudah tidak mau pilih punya anak yang mereka masih punya sempur-sempur, menyelamat. Karena sebetulnya itu kalau kita di kampung, kebanyakan kelompok itu seringkali dibilang. Dan ketika kita mati, ini apa yang kita pakai? Ini ada bumi. Dan kita dari kehidupan sampai mati, ini apa?
Untuk itu, setiap proses kehidupan mulai dari kita anak-anak remaja dewasa sampai dan siapa kita bersyukur. Mau itu ya. Apalagi ketika kita sudah ada kekuatan fisik dalam sini. Mari kita menjadi itu sebagai saudara. Dan saya bilang tidak semua yang bisa mampu hidup sampai saat kita merasakan manusia. Saya kira kita ada dalam diri manusia. Apa itu yang Yesus Kristus kasih? Yang ketiga, tentang habis dan produktif serta menjadi dekat antara. Ini mengajar kita. Oke, nanti pun kita sudah ada dalam masing-masing, kita sudah tua. Kita mengenal kita terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti melayani dan juga kita menjadi tahan. Dulu ketika kami masih berusaha, ada satu kejadian antara papa dan mama. Karena kebiasaan, bapaknya suka minum sama-sama anaknya dengan teman-teman. Ada ketidaksesuaian dan mereka terlibat. Jadi anaknya kejar bapak yang sakit, bapaknya itu BPJS Bosan sekitar siang bosan. Tidak berhenti juga anak ini juga satu bawah. Waktu itu dia sampai bawah. Itu nanti kamu jangan datang. Ketika kamu lagi saya tunggu di sana. Bapak itu tidak. Dan pas tanya di luar sana, yang dia dengung apa seperti ini sudah tidak saling menghargai antara orang tua dan anak. Orang tua itu melakukan kita dan orang tua yang lebih tua. Saling menghargai sudah tidak. Padahal harus dituntut supaya menjadi berkah. Tapi orang menjadi terhadap bagi orang lain. Tapi mungkin karena kepribadian jadi sama-sama sudah berbeda. Apalagi kalau kita jangan dari sendiri, kan banyak orang tua yang dalam minum, kan sudah tidak ada nama sama orang tua. Ketika kita disebut itu kesian. Kenapa masa usia manusia yang seharusnya jadi baik, seharusnya dari dia sobat, kenapa menjadi seperti itu? Yang dipertanyakan perlu atau mungkin karena faktor itu atau mungkin karena faktor pergaulan sehingga terjadi seperti itu. Bapak yang menjadi sukses dan sebenarnya mengindikasikan kepada kita bahwa masa tua itu akan merupakan masa kesempatan untuk membagi agama dan bagi dalam hidup, memberikan nasihat dan menjadi sumber inspirasi bagi generasi-generasi. Jangan sebaliknya. Karena ketika kita tua, anak-anak kita mungkin sudah besar dan mereka punya pergaulan dan pekerjaan sendiri, mereka akan pergi. Kita akan sendiri. Apa yang harus kita? Apakah kita ingin memikirkan keadaan yang sekitar kita? Apakah kira-kira seperti ini? Atau dia dulu bagi kita semua?
Karena ketika Tuhan saya kita akan melewati yang namanya rahasia. Bapak Ibu yang Yesus kasih yang hebat, memperdalam hubungan dengan Tuhan. Usia Anda adalah waktu yang baik untuk lebih fokus pada hubungan dengan Tuhan. Ya mungkin pada waktu ketika waktu muda kita sekarang sibuk dengan pekerjaan kita. Ketika kita sudah lansia dan lansia yang sudah tidak bisa berbuat apa, disitulah kerenungan, disitulah kita akan bermeditasi, kita akan memperbaiki hal-hal yang masalah kita belum tahu, kita perbaiki masalah. Mungkin masa muda kita seperti ini dan begini dan begitu. Dan kerenungan itu tidak akan berubah, tidak ada. Karena kita banyak mencari hikmah, kita akan memperbanyak dalam memperbanyak terkait dengan doa, membaca firman Tuhan dan lain-lain seperti itu. Karena waktu itu sudah tidak beraktivitas sebagai seperti yang dulu. Bapak Ibu yang Yesus sesudah yang mengucap syukur dalam masyarakat. Ini mengingatkan kepada kita supaya kita selalu mengucap syukur dalam masyarakat. Tadi sudah dijelaskan kami. Mari kita mengucap syukur, bila kita akan berproses. Ada juga masalah sini. Kita harus mengucap syukur. Ketika kita ada di masa masih pasti ada problem yang mungkin membuat kita menjadi lemah, menjadi kecewa sendiri dan lain-lain sebagainya. Semampu kami memiliki. Walaupun kita masih muda, masih berhasil, bahkan sudah lansia, mengenai kita, saya kira kita menjadi cukup kita ada dalam situasi. Bapak Ibu yang mau Yesus kasih, karena sikap yang hanya kita perlu merenungkan betapa kita menjadi tua dan mensyukuri setiap momen yang diperhatikan kepada dengan hati yang bersyukur. Usia kami dapat menjadi masa yang penuh sukacita dan kedamaian. Dan di situ kita akan menemukan apa spiritual yang luar biasa. Tuhan yang memang akan menerjemahkan bagi kita semua dalam seluruh